Alhamdulillah sudah ada titik terang. Pencairan PKH tahap 4 dan pencairan bantuan ekstra Rp400.000. Simak terus, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Dan sejauh mana penyerapan anggaran program PKH di lapangan. Dan yang terakhir adalah dari program Rehsos. Ya, karena kita tahu bahwa Rehsos memiliki program atensi namanya asistensi rehabilitasi sosial yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pemulihan pengembangan fungsi sosial, terutama program baru yaitu yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Dirjen FM dulu untuk menyampaikan penjelasannya, dan mohon waktunya untuk dipersingkat, Pak, paling lama 10 menit. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI, yang terhormat para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 8 DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pertemuan ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan memenuhi undangan rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Selanjutnya, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan agenda evaluasi program dan anggaran tahun 2021 dan isu-isu aktual. Pimpinan sidang, Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana pokok bahasan dari rapat dengar pendapat ini, kami akan menyampaikan materi sesuai dengan agenda tersebut di atas. Bapak Ibu sekalian, per tanggal 3 Oktober 2021, kami menyampaikan informasi tentang realisasi berbelanja secara umum, realisasi anggaran Ditjen Penanganan Fakir Miskin hingga saat ini berjumlah 62,61%. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 38 triliun, 38% yang kami harus selesaikan dalam waktu 3 bulan ini. Insya Allah kami sudah lakukan skenario-nya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya nanti di akhir tahun bisa tercapai secara maksimal. Bapak Ibu sekalian, next. Untuk program sembako di tahun 2021 ini, untuk Januari prestasi kami di 84,7. Kemudian untuk prestasi atau kinerja Februari 2021 84,6. Selanjutnya untuk Maret prestasi realisasi sembako 82,6%, jadi kisarannya masih 80%. Tentu kenapa demikian, karena data KPM program sembako ini di tahun 2021 mengalami transformasi atau satu perubahan yang sangat mendasar dengan dilakukannya pemadanan NIK yang padan dengan Dukcapil. Ini implikasinya cukup besar Bapak Ibu sekalian terhadap proses salurnya begitu. Dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke mulai bulan Juli. Bulan Juli realisasi dari 18,8 juta KPM, ini kami sudah bisa mencapai angka 16,9. Kami sangat yakin ini target 16,9 ini masih kurang. Ya, kemudian sehingga total pada bulan Juli 2021 itu target KPM dari 18,8 ini tercapai 17-an juta ya KPM dengan prestasi realisasi
sekitar 90,8%. Kemudian untuk bulan Agustus masih sama, Juli Agustus, begitu juga September. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan data ini, kami tengah melakukan terus konsolidasi dengan Himbara terutama, karena masih ada data cukup banyak, sekitar 1 juta lebih, Pak Pimpinan. Ini masih mengalami konsolidasi di internal Himbara begitu. Ada dari proses burekol yang masih terkendala, kemudian kami terus lakukan konsolidasi dengan Himbara begitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Oktober sekarang ini angka sudah bisa mencapai di 18 juta lebih begitu. Tentu berkaitan dengan program sembako ini kami harus memastikan atau mengoptimalkan target 18,8 juta Pak Pimpinan. Karena 18,8 juta ini juga menjadi hitungan pemerintah sudah memberikan untuk 2 bulan ya tambahan atau insentif untuk KPM yang target 18,8 juta begitu. Nah, kemudian berkenaan dengan itu juga bulan-bulan ini ya di awal-awal Oktober ini kami melakukan konsolidasi berkenaan dengan data untuk 5,9 juta begitu. Jadi sehingga di awal Oktober kami merencanakan dan dikawal oleh Pusdatin, ini angka seumpama tercapai semuanya, KPM jumlahnya itu 18,8 juta, ditambah dengan 5,9 juta untuk BPNT yang PPKM, berarti total angkanya di 24,7 juta begitu. Jadi angka itu sangat besar dan termasuk usulan-usulan BPNT PPKM yang disampaikan anggota Dewan Terhormat ya. Jadi ada yang masing-masing 1.000, ini tengah dilakukan oleh Pusdatin pemadanannya. Jadi Pusdatin tengah melakukan proses memadankan data yang masuk ini supaya padan dengan Dukcapil. Tentunya seperti itu. Itu berkaitan dengan program sembako. Nah, mudah-mudahan nanti minggu sekarang sudah ada yang bisa dieksekusi ya. Eksekusi, kemudian nanti bisa ditransfer sehingga nanti pelaksanaan bisa dilaksanakan. Intinya kita simultan saja Bu ya, Bapak sekalian ya. Kalau yang sudah ada datanya langsung kita eksekusi bisa berjalan begitu. Jadi mungkin itu. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan di beberapa kesempatan Bapak Ibu sekalian, Ibu memang menentukan atau mengeksekusi ya khusus KPM yang mengalami sumbatan realisasi begitu. Tapi bukan semuanya Bu Ina. Tapi hanya untuk kasus yang terlambat begini. Di beberapa kesempatan dieksekusi supaya cepat langsung diuangkan begitu. Jadi tidak untuk semuanya, hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Gitu. Jadi contoh misalkan ada KPM di daerah itu belum dapat Pak beberapa bulan terus itu. Lokasinya juga jauh dari mengaksesnya susah, sehingga kalau misalkan dipaksakan pakai BPNT kan susah. Di sana juga tidak ada warung yang punya kapasitas menyelenggarakan program itu. Nah, atas kasus seperti itu, Ibu Menteri mengarahkan dan disepakati oleh BUMN, oleh Himbara, untuk nanti dipercepat langsung diuangkan. Karena memang di Perpres dibolehkan. Ya, bantuan sosial non tunai ini bentuknya bisa uang maupun barang. Tapi secara konseptual BPNT itu kan harus berupa barang begitu ya. Jadi yang seperti sampaikan Bu Ina bukan berarti semuanya Bu, hanya untuk kasus daerah-daerah tertentu saja yang dinilai terlambat supaya lebih cepat begitu kan. Kalau uang nanti Himbaranya langsung nyampaikan, langsung selesai. Karena ini di bulan Oktober itu Bapak Ibu sekalian, kita atau kami ini dimintakan untuk menyalurkan untuk 18,8 Pak. Terutama yang belum sukses 18,8, kemudian ada juga 2 bulan ya untuk penambahan indeks yang PPKM, ditambah lagi yang 5,9 juga harus mulai bulan Oktober. Jadi memang banyak PR dan insya Allah juga ini berarti akan membantu percepatan realisasi sebetulnya. Karena anggarannya sudah ada Pak, anggarannya sudah ditambahkan, jadi kalau kami eksekusi itu berarti anggaran nanti di kami bisa lebih cepat. Karena di PPM ini anggarannya paling banyak, otomatis nanti bisa mendongkrak realisasi kementerian begitu. Baik teman-teman sosial semuanya, sudah bisa dipahami ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Penanganan Fakir Miskin, di mana salah satunya adalah di bulan Oktober 2021 ini akan merealisasikan
penyaluran bantuan baik itu PKH, BPNT, dan juga BPNT ekstra Rp400.000 yang diperuntukkan untuk pemegang kartu sembako ya, baik itu dari KPM PKH maupun KPM BPNT, serta realisasikan untuk program PPNT PPKM yang sebanyak 5,9 juta penerima itu. Jadi sudah ada titik terang ya teman-teman sosial semuanya untuk bantuan ekstra Rp400.000, insya Allah akan segera dicairkan di bulan Oktober 2021 ini, dan mudah-mudahan di minggu ketiga ini ya sudah mulai dicairkan, amin. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yaitu titik terang tentang pencairan PKH tahap keempat, yang alhamdulillah Kementerian Sosial sudah melaunching ya untuk pencairan PKH tahap 4 termin ke-1 di bulan Oktober 2021 ini. Walaupun pencairan PKH tahap 4 termin ke-1 hanya di Indonesia bagian timur saja, yaitu di wilayah Papua dan juga Papua Barat. Walaupun tidak serentak ya teman-teman, namun memang sudah benar jika PKH tahap 4 sudah mulai dicairkan mulai dari Papua. Intinya kalau sudah di launching untuk PKH tahap 4 termin 1 sudah cair, berarti akan segera menyusul ya untuk termin kedua pencairan PKH tahap 4. Dan semoga di minggu ketiga ini ya untuk termin kedua PKH tahap 4 akan segera dicairkan, amin. Dan kami mohon teman-teman semuanya ya tetap bersabar, dan kami mohon tidak usah bolak-balik ke ATM ya untuk cek saldo. Sebaiknya kalian tunggu saja pengumuman dari para pendamping kalian. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.